Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Hidup adalah perjalanan panjang penuh warna. di dalamnya ada cahaya, ada kelam, ada keteguhan, ada juga kejatuhan. Setiap insan pasti pernah tergelincir, berbuat salah, bahkan menjauh dari Allah tanpa disadari. Namun di balik setiap kesalahan selalu ada pintu kesempatan kedua. Sebuah panggilan lembut dari Tuhan kepada hati yang tersesat untuk kembali kepadanya. Satu, mana kesempatan kedua? Kesempatan kedua bukan sekadar waktu baru untuk memperbaiki diri, tetapi karunia ilahi. Tanda bahwa Allah masih mencintai kita. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. QSS Zumar 53. Ayat ini adalah undangan penuh kasih, bukan hanya untuk mereka yang suci, tetapi juga untuk hati yang telah ternoda dosa. Allah tidak menolak mereka yang kembali, asal mereka datang dengan hati yang ikhlas dan taubat yang sungguh-sungguh. Doa taubat gerbang kesempatan kedua. Taubat adalah jembatan menuju kesempatan itu. Ia bukan sekadar kata astagfirullah di bibir, tetapi perubahan hati dan arah hidup. Dalam ilmu spiritual, taubat bukan hanya menyesali dosa, tetapi juga menyadari kebodohan hati yang pernah jauh dari Allah. Proses taubat sejati melibatkan 4 tahap yang dalam. Akibat penyesalan yang mendalam. Bukan sekadar rasa bersalah, melainkan kesadaran bahwa kita telah menyakiti hubungan suci dengan Sang Pencipta. Hati seorang pendosa yang sadar bagaikan tanah kering yang menunggu turunnya. Hujan rahmat, tangis penyesalan yang jujur, meski setetes, lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 amal tanpa kesadaran. Meninggalkan dosa, taubat sejati tidak berhenti di kata-kata. Ia harus disertai tindakan nyata. Menghentikan segala perbuatan yang melanggar. Sebagaimana api padam karena air, dosa pun akan padam ketika seseorang berhenti menyiraminya dengan perbuatan buruk. Dia tekad kuat untuk tidak mengulangi. Keinginan untuk memperbaiki diri harus tertanam dalam hati. Dalam perjalanan spiritual, manusia boleh jatuh, namun janganlah ia berdiam di dalam kejatuhan itu, karena jatuh bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kesadaran. Bagi Sayyidi memohon ampun dengan kerendahan hati. Ketika seorang hamba sujud memohon ampun, disitulah ia sedang berada di posisi paling tinggi di hadapan Allah. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. H.R. Tirmidzi. Maka janganlah malu untuk kembali, karena Allah tidak pernah jenuh menunggu hambanya pulang. 3. Hati yang ikhlas, ruh dari pertobatan. Saudaraku, taubat tanpa keikhlasan bagaikan bunga tanpa wangi. Ikhlas adalah ruh dari setiap amal, termasuk dalam pertobatan. Ikhlasul qalb, kemurnian hati, berarti melakukan sesuatu semata karena Allah, tanpa berharap pujian, pengakuan, atau imbalan duniawi. Ketika seseorang menangis di malam hari karena dosa-dosanya, dan hanya Allah yang menjadi saksinya, maka itulah tangisan yang disambut oleh malaikat dengan doa ampunan. Hati yang ikhlas adalah hati yang tunduk. Ia tidak mempersoalkan mengapa ujian datang, karena ia tahu setiap ujian adalah cara Allah memanggilnya untuk pulang. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Yesus Al-Bayyinah 5. Ikhlas adalah penyerahan total, bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi karena cinta kepada Allah semata. 4. Ilmu spiritual, jalan menuju kedekatan hakiki. Dalam Islam, jalan menuju taubat dan keikhlasan diiringi oleh ilmu spiritual, yang dalam tradisi disebut tasawuf, ilmu untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan. Ilmu ini tidak hanya membahas teori, tetapi mengajarkan bagaimana membersihkan jiwa, tazkiyah an-nafs, dan menata hati agar selalu berada dalam zikir dan kesadaran ilahi. Benar penyucian jiwa tazkiyah an-nafs, hati manusia mudah kotor oleh kesombongan, iri, cinta dunia, dan amarah. Ilmu spiritual mengajarkan bagaimana mencucinya dengan sabar, syukur, tawakal, dan cinta kepada Allah. Seorang sufi berkata, membersihkan hati dari dosa lebih sulit daripada mencuci darah dari pakaian, sebab noda dunia menempel halus dalam niat dan pikiran. Bab mengenal diri dan Tuhan. Dalam tasawuf dikatakan, barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri bukan sekadar tahu nama dan keinginan, tapi memahami kelemahan, kefanaan dan ketergantungan mutlak kita kepada Allah. Zikir dan tafakur. Zikir bukan hanya mengucap lafaz di bibir, tetapi menghadirkan Allah dalam setiap denyut nadi. Tafakur adalah perenungan,
merenungi makna hidup, waktu, dan takdir. Keduanya menjaga hati tetap hidup agar tidak kembali tertidur dalam kelalaian dunia. Hingga kembali dengan cinta dan kesadaran. Saudaraku, kesempatan kedua bukanlah sekadar memulai lagi. Yasir adalah perjalanan pulang dengan hati yang lebih dalam, lebih lembut dan lebih sadar. Ketika seorang hamba kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas, ia tidak lagi melihat dosa-dosanya sebagai aib, tetapi sebagai guru yang mengajarinya tentang kasih sayang Tuhan. Ia tidak lagi menyesali masa lalu dengan kebencian, tetapi dengan rasa syukur, karena dari kejatuhan itulah ia menemukan jalan untuk mengenal Allah. Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang mau kembali. Ia mencintai suara orang yang memohon ampun, lebih dari suara orang yang memuji tanpa kesadaran. Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba, daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. HR Muslim. Kesimpulan, jalan pulang yang abadi. Kesempatan kedua untuk kembali kepada Allah adalah rahmat yang tak ternilai. Ia bukan hanya kesempatan untuk memperbaiki hidup, tetapi juga untuk memperbarui hubungan cinta antara hamba dan Tuhannya. Dengan taubat yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dan dengan bimbingan ilmu spiritual yang membersihkan jiwa, seseorang tidak hanya kembali kepada Allah, tetapi dilahirkan kembali dalam cahayanya. Maka jangan pernah berkata sudah terlambat. Karena bagi Allah, selama jantung masih berdetak dan napas masih berhembus, pintu kembali itu selalu terbuka. Dan bersegeralah kamu kembali kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hari ini, saudaraku, berhentilah sejenak, dengarkan suara hatimu, dan ucapkan perlahan dengan penuh haru, Ya Allah, aku kembali kepadamu dengan hati yang ikhlas.